Lu pernah nggak ngerasa, kalau buat menang debat, lu harus jadi orang yang paling keras suaranya? Lu pikir orang yang dominan itu adalah orang yang paling banyak ngomong, yang bisa ngebungkam mulut orang lain dengan argumen panjang lebar. Kalau lu masih mikir kayak gitu, sorry to say, lu mainnya masih level amatir. Dengerin gue, di dunia ini ada predator dan ada mangsa. Mangsa itu berisik, mereka teriak karena takut, mereka gonggong karena insecure. Tapi predator, singa sebelum nerekam, ular sebelum gigit, mereka hening. Hari ini, gue bakal ajarin lu satu trik psikologi gelap. Teknik yang bikin lu bisa menangi negosiasi, bikin lawan lu keringet dingin, dan bikin pembohong ngebongkar aibnya sendiri tanpa lu perlu capek-capek ngeluarin urat leher. Kita bakal bahas weaponized silence. Kita jadiin diam sebagai senjata laras panjang. Siapin mental lo, karena kita bakal masuk ke zona yang gak nyaman. Oke, kita bedah dulu dasarnya. Ada konsep namanya negotiation jujitsu. Bayangin lu lagi ribut sama rekan kerja yang toksik atau klien yang lagi nyari-nyari kesalahan lu. Mereka nyerang lu dengan kata-kata, kerjaan lu berantakan, gak becus, ini proyek gagal total gara-gara lu. Reaksi natural otak reptil lu pasti pengen teriak balik. Enak aja lu ngomong, gue udah lembur ya. Stop. Itu jebakan. Saat lu ngebela diri, lu sebenarnya lagi ngevalidasi serangan mereka. Lu ngasih makan ke ego mereka. Makin lu bantah, makin mereka ngerasa didengerin, makin kenceng mereka nyerang. Di jujitsu, kalau orang dorong lu jangan dorong balik. Lu tarik dia, lu pasi jalan. Biarin tenaganya lewat sampai dia nyungsep sendiri karena nggak ada tahanan. Pertanyaannya, gimana cara ngehindar dalam obrolan? Gimana caranya lu nggak nangkis serangan verbal, tapi lu balikin energinya ke muka mereka? Jawabannya bukan di kata-kata lo, tapi di jeda lo. Gue mau kasih tahu lu rahasia tentang otak manusia. Otak kita itu punya glitch yang namanya horror vacui, ketakutan akan kekosongan. Coba lu ingat momen pas lu lagi date atau nongkrong, terus tiba-tiba hening. Awkward banget kan? Rasanya kayak ada jarum yang nusuk-nusuk. Lu pasti panik nyari topik apa aja biar suasananya cair. Nah, rasa panik itulah senjata lu. Saat lawan bicara lu, mau itu bos yang manipulatif atau vendor yang mau nipu lu, selesai ngomong, insting mereka nunggu jawaban lu. Mereka nunggu validasi. Kalau lu langsung jawab, mereka aman. Tapi kalau lu diam, 1 detik, 2 detik, 3, 4 detik. Di detik keempat, otak mereka mulai error. Amigdala mereka teriak, "Woi, kok dia diem? Dia marah? Dia tahu gue bohong? Atau omongan gue barusan goblok banget ya?" Inilah yang gue sebut the over-explain trap. Karena nggak kuat sama heningnya, mereka bakal ngomong lagi. Mereka bakal ngejelasin ulang, ngasih detail yang nggak perlu, dan disitulah blunder terjadi. Mereka ngegali kuburan mereka sendiri cuma buat nutupin keheningan yang lu ciptain. Biar lu paham, gue kasih simulasi nyata. Kita nggak ngomongin gaji, kita ngomongin situasi di mana lu dituduh salah ngerjain proyek sama partner yang licik. Si toksik bilang, "Gila ya, strategi marketing yang lu bikin ini nggak masuk akal. Kita bisa rugi bandar kalau gini caranya." Kalau lu orang biasa, lu bakal defensif. "Hah? Nggak masuk akal gimana? Gue udah pakai data Q1." Salah. Lu kalah. Sekarang pakai teknik weaponized silence plus mirroring. Caranya, tatap matanya, jangan kedip berlebihan, muka datar. Jeda 3 detik, ulangi 1 hingga 3 kata terakhir dia dengan nada bertanya. Skenario lu hebat. Si toksik, "Kita bisa rugi bandar kalau gini caranya." Lu diam 4 detik, tatap matanya, rugi bandar. Lihat bedanya, lu nggak nyerang, lu cuma jadi cermin. Si toksik mulai goyah. "Ya maksud gue resikonya gede, market lagi lesu kan?" Lu diam lagi, 3 detik. Market lesu. Si toksik mulai panik, over-explaining. "Iya sebenarnya sih nggak lesu banget, cuma tim gue emang belum siap eksekusi aja. Data kita juga sebenarnya belum lengkap-lengkap banget." Boom, kena lo. Awalnya dia nyerang strategi lo, tapi karena lu diam dan cuma mirroring, dia malah ngaku kalau tim dia yang belum siap dan datanya nggak lengkap. Lu nggak perlu marah-marah buat bongkar kelemahan dia. Lu cuma perlu kasih cermin dan biarin dia berantem sama bayangannya sendiri. Kedengerannya gampang kan? Cuma diem doang. Tapi prakteknya susah minta ampun bro. Kenapa? Karena ego lu. Ego lu pengen kelihatan pintar. Ego lu pengen cepet-cepet ngejawab biar gak dikira bego. Musuh lu terbesar bukan orang yang lagi teriak di depan muka lu.
Musuh lu terbesar adalah keinginan lu sendiri untuk ngisi kekosongan itu. Gue tantang lu, minggu ini pas ada orang yang nyoba ngetekan lu atau ngasih alasan basi, pakai rule of four. Hitung dalam hati, 1, 2, 3, 4. Baru lu respon. Atau lebih sadis lagi, lu cuma senyum tipis terus mirroring. Lihat mata mereka gerak liar, lihat gimana mereka mulai garuk-garuk kepala padahal nggak gatel. Itu tanda lu udah pegang kendali. Ingat kata-kata gue ini, di ruangan negosiasi manapun, orang yang paling punya kuasa bukanlah yang paling banyak ngomong. Kekuasaan ada di tangan orang yang paling nyaman sama keheningan. Jadilah tembok, jadilah cermin. Biarin mereka capek sendiri nabrakin argumen sampah mereka ke tembok, diem lu. Biarin mereka kepleset lidah karena sibuk ngisi kekosongan yang lu buat. Lu hebat bukan karena lu bisa teriak lebih kenceng. Lu hebat karena lu bisa tenang di saat orang lain panik. Praktekin ini dan tonton dunia lu berubah. Gue tunggu cerita kemenangan lu di kolom komentar.